hubungan rumah tangga ini yang juga seringkali salah. Orang nggak ngerti batasan. Contoh, Anda sudah menikah, tapi Anda memberikan akses kepada seorang teman dekat, teman lama, kepada wanita yang Anda baru kenal. Di gereja, di jalan, dikenalkan teman yang harusnya orang ini harusnya berada di level kedekatan sekedar Anda tahu, tapi kemudian Anda bawa dia dalam hubungan yang di ruang tamu, membuat istri Anda mungkin jadi curiga. Demikian juga para wanita dalam pernikahan, kita tidak bisa sembarangan kasih akses kedekatan hubungan yang harusnya hanya sekedar kenalan atau teman, sampai nginap di rumah kita. Suami Anda bisa marah. Kita harus ngerti perbedaan level kedekatan hubungan, dan kita nggak bisa nggak boleh lompat dong. Masa baru kenal udah langsung mau nginap di rumah? Masa baru kenal udah langsung masuk ke kamar tidur kita? Itu nggak sopan, nggak wajar. Kita harus ngerti bahwa kita nggak bisa seenaknya sama orang. Ada boundaries, ada batasan dalam hubungan. Amsal 25 ayat 17 dikatakan gini, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini bicara kepada teman-teman, kepada sahabat yang level kedekatannya sudah sangat dekat. Dikatakan oleh Amsal 25 ayat 17, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Bahkan dalam kedekatan hubungan pun ada batasan, bahwa orang akan bosan. Kenapa bosan? Karena kita datang terus. Rumah merupakan hal yang sangat personal, di mana orang itu butuh waktu untuk dirinya dan keluarganya. Mereka butuh me time, mereka butuh istirahat. Rumah bicara perlindungan untuk dirinya dan keluarganya. Rumah bicara tempat istirahat. Ketika kita berkenalan dengan orang, tentu kita tidak mau orang langsung datang ke rumah kita, dan mungkin kita tidak mau orang tahu rumah kita di mana. Bisa dibayangkan perasaan saya kalau saya didatangi orang-orang yang saya tidak kenal dan minta main ketemu saya di rumah. Saya punya anak-anak yang saya harus lindungi juga. Saya harus menghargai privasi anak-anak saya. Rumah kami kecil. Kalau ada orang bertamu, otomatis anak-anak saya nggak bisa turun makan di meja makan yang notabene hanya di depan ruang tamu. Kalau orang mau janji ketemu, kami biasanya ketemu di kantor kami di Yayasan Tangan Pengharapan. Anda bisa search alamatnya di Google. Kalau ada di Google berarti terbuka untuk umum. Tapi kalau orang ingin ketemu saya lalu main datang ke rumah, mohon maaf saya nggak bisa terima semua orang ke rumah saya, karena saya harus menghargai privasi anak-anak saya dan keselamatan anak-anak saya. Mereka juga mau turun makan siang, makan malam, dan itu tidak bisa kalau ada tamu. Kan tidak nyaman. Kita harus belajar bahwa hidup kita tuh ibarat rumah yang kita nggak bisa buka buat semua orang. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3.